Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang strategic management atau manajemen strategi. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama tentang strategic, yang kedua strategic management, kemudian strategic management process, kemudian guidelines for strategic management, dan yang terakhir tentang benefits for strategic management. Saya mulai dari apa itu strategi atau strategi. Strategi is doing the right things. Jadi doing the right things. Jadi melakukan sesuatu yang benar. Tujuan manajemen strategis itu dikatakan sebagai to do the right things, right? Jadi melakukan sesuatu yang benar dengan benar. Kemudian ini sering disamakan dengan manajemen atau perencanaan strategis, tetapi dalam teori disebutkan atau dalam konsep disebutkan bahwa manajemen strategik ini jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perencanaan strategis. Kemudian manajemen strategis itu dikatakan sebagai manajemen organisasi untuk keseluruhan tujuan jangka panjang. Jadi dalam manajemen tersebut, organisasi memiliki tujuan. Salah satu tujuan yang dimiliki adalah tujuan jangka panjang. Jadi manajemen organisasi untuk keseluruhan tujuan jangka panjang tersebut, itulah yang dikenal dengan manajemen strategis. Manajemen strategis ini adalah seni dan ilmu untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi seni dan ilmu untuk merumuskan, menerapkan, dan seterusnya. Jadi ada seni dan ada ilmu. Jadi untuk menerapkan ilmu tersebut dibutuhkan seni. Tiap orang seninya berbeda, tiap orang punya cara tersendiri untuk melakukan pendekatan. Dan tiap orang juga didekati dengan berbagai cara. Karena tiap orang memiliki perbedaan. Ada yang senang didekati dengan cara A, cara B, dan seterusnya. Sehingga di sini dikatakan sebagai seni dan ilmu itu harus dipadukan. Kemudian manajemen strategis ini berfokus bagaimana mengintegrasikan manajemen, pemasarannya, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi untuk mencapai keberhasilan organisasi. Jadi ujung-ujungnya adalah untuk keberhasilan organisasi, sehingga diperlukan manajemen strategis. Istilah manajemen strategis ini sering dikatakan sebagai perencanaan strategis. Istilah terakhir sering digunakan dalam dunia bisnis, sedangkan yang pertama itu dalam dunia akademis. Jadi manajemen strategis itu digunakan merujuk pada perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi, serta perencanaan strategis hanya mengacu pada perumusan strategi. Jadi betul-betul organisasi dituntut untuk memiliki strategi sehingga bisa mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen strategis ini mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru dan berbeda untuk hari esok. Jadi manajemen strategis ini betul-betul diharapkan bisa mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru sehingga hal tersebut bisa memberikan keuntungan bagi organisasi dan semestinya hal tersebut dari hari ke hari semestinya manajemen strategis itu betul-betul diperuntukkan untuk mencapai tujuan organisasi. Waktu terus berjalan, situasi organisasi juga setiap saat bisa berubah, sangat dinamis sekali, sehingga manajemen yang strategis itu betul-betul sudah memperhitungkan semuanya. Perencanaan jangka panjang mencoba mengoptimalkan tren hari ini untuk hari esok. Jadi bagaimana trennya sekarang, itulah yang digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan, khususnya perencanaan yang bersifat strategis. Ada beberapa tahapan proses manajemen strategis. Yang pertama ada strategi formulation, jadi formulasi.
strategi implementation atau implementasi, dan strategi evaluation, jadi evaluasi. Yang pertama strategi formulation, jadi developing a vision and mission. Jadi pada strategi formulation ini salah satu aktivitas adalah mengembangkan visi dan misi, membuat visi misi, kemudian mengidentifikasi organisasi terutama yang terkait dengan hal-hal eksternal, misalnya peluang dan ancaman. Dan ini umumnya dari luar, external organization. Kemudian determining internal strength and weaknesses. Jadi menentukan internal dari organisasi, misalnya kekuatan organisasi atau strength, dan weaknesses atau kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Jadi opportunities and treatment itu adalah dari eksternal organisasi, sedangkan strength and weaknesses ini dari dalam. Kemudian establish long-term objective, jadi tujuan-tujuan jangka panjang. Kemudian generate alternative strategies, jadi membuat alternatif strategis. Kemudian yang kedua strategi implementation. Jadi di sini establish annual objective, jadi tujuan terutama yang bersifat tahunan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Kemudian create effective organization structure, jadi membuat atau create struktur organisasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian redirecting marketing effort, jadi mengarahkan kembali usaha-usaha marketing. Kemudian menyiapkan budget, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi. Kemudian employee compensation, jadi kompensasi pada karyawan. Ini sangat terkait dengan kinerja organisasi. Kemudian strategi implementation ini sering dikenal sebagai action stage, jadi action, karena di situ ada implementasi. Kemudian mobilizing employees, jadi memobilisasi atau menggerakkan karyawan, staff. The most difficult stage, jadi ini dikatakan sebagai stage atau tahap yang paling sulit, karena ini bagaimana mengimplementasikan, menggerakkan. Kemudian membutuhkan personil yang disiplin dan memiliki komitmen. Kemudian keberhasilannya, successful-nya ini sangat dipengaruhi oleh ability to motivate employees, jadi kemampuan untuk memotivasi employees, jadi karyawan. Kemudian an art more than a science, jadi seni itu bahkan melebihi ilmu. Jadi bagaimana seni memotivasi orang dengan karakteristik orang yang berbeda-beda. Kelompok satu dengan kelompok lain bisa berbeda, sehingga disinilah dibutuhkan seni. Kemudian interpersonal skills, jadi skill interpersonal untuk mensukseskan strategi implementation. Dan ini berdampak terhadap karyawan maupun manajer. Yang ketiga itu adalah strategi evaluation. Jadi ini adalah final stage, jadi tahap akhir. Kemudian need to know when, jadi perlu mengetahui kapan strategies are not working well, jadi kapan strategi tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian ke depan bisa dilakukan modifikasi, mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang perlu diperbaiki, ditambah atau dikurangi. Kemudian ada 3 fundamental aktivitas untuk strategi evaluasi ini. Pertama, mereview faktor eksternal dan internal. Contohnya tadi yang eksternal itu ada opportunity, ada threat, peluang atau ancaman, dan ada internal factors itu strengths and weaknesses, jadi kekuatan dan kelemahan. Itu eksternal dan internal. Kemudian mengukur kinerja, kemudian melakukan koreksi terhadap aksi-aksi yang sudah dilakukan. Strategy evaluation is needed because success today is not guarantee for success tomorrow.
Jadi strategi evaluation ini atau evaluasi strategi ini sangat dibutuhkan karena sukses hari ini tidak menjamin kesuksesan hari esok. Jadi success today is not guarantee of success tomorrow. Kemudian ada beberapa manfaat dari strategic management. Yang pertama itu more proactive than reactive in shaping its own future. Jadi lebih proaktif daripada reaktif. Jadi lebih banyak proaktif, ya tidak harus menunggu. Kemudian to initiate and influence, jadi menginisiasi dan memberikan pengaruh. Kemudian recognize and realize the benefit, jadi mengakui bahwa memang benefit itu ada, kemudian benefit itu nyata dapat direalisasikan. Kemudian ini beberapa alasan for poor or no strategic planning. Yang pertama itu no formal training in strategic management, jadi tidak ada pelatihan yang sifatnya formal. No understanding of or appreciation for the benefits of planning, jadi tidak paham dengan keuntungan dari perencanaan. No monetary rewards for doing planning, jadi tidak ada reward, tidak ada imbalan dari pembuatan perencanaan. Kemudian no punishment for not planning, jadi tidak ada hukuman jika tidak membuat perencanaan. Terlalu sibuk, too busy, firefighting, jadi sibuk dengan urusan-urusan untuk memecahkan masalah yang terus terjadi di dalam. Kemudian to view planning as a waste of time, jadi melihat perencanaan itu hanya sebagai hal yang bisa menghabiskan waktu, waste of time, since no product, service is made. Jadi tidak ada produk, karena tidak ada produk atau service yang dibuat. Kemudian laziness, effective planning takes time and effort. Time is money. Jadi dikatakan bahwa effective planning, jadi perencanaan yang efektif itu memakan waktu, perlu upaya atau usaha. Sementara uang itu adalah uang, time is money. Content with current success, failure to realize that success today is not guarantee for success tomorrow. Itu sudah saya jelaskan tadi. Overconfident, jadi terlalu percaya diri, ini juga tidak menjadi alasan untuk tidak membuat strategic planning. Kemudian prior bad experience with strategic planning dan sampai atau somewhere. Itu beberapa. Kemudian yang slide ini menjelaskan tentang ada 17 guidelines for the strategic planning process, untuk proses perencanaan strategis supaya efektif. Yang pertama, it should be a people process. Jadi sebaiknya yang dimaksud itu adalah proses manusianya. Lebih bagus daripada itu, harusnya ada porsinya lebih daripada proses yang bersifat di atas kertas, a paper process. It should be a learning process, sebaiknya ini dijadikan sebagai proses belajar bagi manajer maupun karyawan, managers and employees. It should be words supported by numbers rather than numbers supported by words. Jadi sebaiknya kata-kata didukung oleh angka daripada angka didukung oleh kata-kata. It should be simple and non-routine, sebaiknya sederhana dan tidak bersifat rutinitas. It should vary assignments, team membership, meeting formats, and even the planning calendar. Kemudian it should challenge the assumption underlying the current corporate strategy. It should welcome bad news. It should welcome open-mindedness and a spirit of
inquiry and learning. Open mindedness, jadi pola pikir yang terbuka. Kemudian it should not be a bureaucratic mechanism, sebaiknya tidak berupa mekanisme yang birokrasi, yang birokratik, sehingga itu bisa menghambat. It should not become ritualistic, stilted or orchestrated. Jadi tidak hanya bersifat ritual, ya, sebaiknya betul-betul dilaksanakan, ya, direncanakan dengan baik dan dilaksanakan. It should not be too formal, predictable or rigid. Sebaiknya tidak terlalu formal, predictable atau terlalu rigid, terlalu rinci. It should not contain jargon or arcane planning language. Tidak hanya berupa jargon, tetapi aksi nyata sebetulnya yang dibutuhkan. It should not be a formal system for control. Sebaiknya tidak berupa formal sistem untuk mengendalikannya. It should not be disregard qualitative information atau qualitative information yang perlu diperhatikan sebetulnya. It should not be controlled by technician. Sebaiknya tidak dikontrol oleh teknisi. Don't pursue too many strategies at once. Jadi tidak mengejar terlalu banyak strategi dalam satu waktu yang sama atau pada satu kesempatan, sehingga tidak terlalu kompleks. Kemudian continually strengthen the good ethics is good business policy. Jadi etika yang bagus itu semestinya bisa menjadi kebijakan bisnis yang baik pula. Kemudian strategic and vision, jadi ada strategi dan visi. Nah, di sini ada profile of the organization today. Jadi ini adalah profil organisasi saat ini. Kemudian perlu strategi, jadi ada plans budget, ya. Setelah plans budget digunakan sebagai salah satu strategi misalnya, sehingga bisa mencapai visi atau vision atau hope of the organization in the future. Kemudian kita mengenal ada lingkungan eksternal environment, kemudian internal environment, kemudian ada visi and goals, visi dan tujuan. Kemudian di external environment, what the organization should do. Jadi dari luar orang bisa mengatakan bahwa apa yang bisa dilakukan oleh organisasi. Kemudian kalau internal environment, what the organization can do, apa yang bisa dilakukan oleh organisasi. Kemudian vision and goals, what the organization wants to do. Jadi apa yang ingin dicapai, ingin dilakukan oleh organisasi jauh ke depan. Nah, sehingga itulah yang dikenal dengan vision and goals. Nah, kemudian yang ketiganya ini diintegrasikan, integration of what the organization should do, wants to do, and can do to provide a picture of the situation. Nah, kemudian setelah itu diintegrasikan semua, sehingga ini bisa menjadi basis for strategy formulation. Ini bisa menjadi dasar untuk formulasi strategis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.